Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Surapati bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Si Untung memberi keterangan yang sebenarnya, tapi Surapati menguatkan tuduhannya sambil bersumpah-sumpah. Maka tampillah Raden Gusik ke muka sambil membuka destarnya dan menggeraikan rambutnya. Sidang kerapatan terperanjat melihat perbuatan itu, maka berkatalah ia dengan tenang. "Memanda Sri Sultan, barangkali Memanda belum lupa akan keluarganya sendiri. Saya ini Raden Gusik Kusuma." Sultan terkejut mendengar perkataan itu. Setelah memandang nyata-nyata, istighfarlah ia, lalu berkata dengan gugup, "Raden, dari manakah Raden? Di mana ditinggalkan Pangeran Purabaya?" "Pangeran telah menyerah kepada kompeni," sahut Raden Gusik. "Oleh karena itu saya telah minta diceraikan. Tapi hal itu nantilah kita perkatakan, karena ia kurang penting artinya pada saat ini. Marilah kita menyelesaikan sengketa kedua anak muda ini lebih dahulu. Oleh karena saya ada menyertainya dari awal sampai akhir, maka sepatutnya lah jika sidang sudi pula mendengarkan keterangan dari saya." Lalu diceritakanlah oleh Raden Gusik apa yang telah terjadi. Setelah tamat bercerita, berpalinglah ia kepada pasukan Surapati, lalu berkata dengan suara tetap, "Saya yakin bahwa di antara tuan-tuan yang banyak akan masih ada anak Cirebon yang berdarah satria. Tampillah ke muka. Barang siapa yang hendak menyangkal cerita saya, silahkan. Siapa yang berani berkata bahwa saya sedang berdusta?" Tak ada seorang yang menyahut. Surapati insaplah bahwa ia tidak berkawan lagi, karena tak ada seorang yang hendak membenarkan ceritanya atau hendak membantah Raden Gusik, maka tunduklah ia menutup mulut. Sultan memandang berkeliling seolah-olah hendak meminta timbangan mahkamah, maka berdatang Sembahlah Mangkubumi, lalu berkata, "Sudah tak usah kita memanjangkan cerita lagi, karena dengan laku Raden Surapati yang serupa itu adalah ia mengaku bahwa ia telah memfitnahkan orang yang tidak berkesalahan." Mahkamah membenarkan kata itu, menimbang bahwa Raden Surapati telah mencemarkan nama Sultan dan nama kerajaan Cirebon dengan laku perbuatan yang sekeji itu. Kasih sayang Sultan kepadanya telah dibalasnya dengan tuba, maka mahkamah menjatuhkan hukuman mati yang harus dijalankan pada saat itu juga. Di tengah-tengah alun-alun sampailah Surapati kepada ajalnya dengan keris. Setelah kerapatan dibubarkan, Sultan menanyakan hal ihwal Raden Gusik dan maksud si Untung yang sesungguh-sungguhnya. Maka ia datang ke Cirebon. Maka berkatalah si Untung, "Tak ada maksud hamba yang lain, melainkan hanyalah yang hamba telah ceritakan tadi, yaitu hendak meminta perlindungan dari Sri Sultan. Bukan kami hendak bertangguh, hendak memberikan perlindungan kepada segala orang yang minta berlindung," sahut Sultan. "Istimewa kepada orang yang telah memberi perlindungan kepada kemenakan kami selama di jalan yang sesulit itu. Hanya patutlah Ananda pikirkan lebih dahulu. Ananda melarikan diri dari kompeni, sedang kompeni itu tak jemu-jemunya mengejar Ananda. Jika Ananda tinggal di sini, esok lusa tentu akan datanglah kompeni menangkap Ananda. Hal yang serupa itu akan menimbulkan kesulitan bagi kami, karena pergaulan kami dengan kompeni saat ini masih baik. Lebih baik jika Ananda meneruskan perjalanan ke timur." "Benar," kata Raden Gusik. "Sebaik-baiknya kita ke Mataram. Paman saya Mangkubumi adalah bermusuhan dengan kompeni. Kerajaan Mataram sangat pula luasnya. Janganlah Tuan Kepalang menolong saya. Saya sendiri ingin ke Mataram. Antarkanlah saya sampai ke sana."
Si Untung kagum pula melihat kebijaksanaan Raden Gusik dengan permintaan mengantarkannya sampai ke Mataram itu, umpama dipaksakannya si Untung meninggalkan Cirebon. Bagi Sultan sendiri hilanglah kesulitan karena keberangkatannya ke Mataram itu adalah sukanya sendiri, yaitu hendak memenuhi kehendak Raden Gusik. Maka menyahutlah si Untung, "Jika itu kehendak Raden, baiklah, marilah kita ke Mataram." Maka dipulangkanlah segala senjata pasukan si Untung. Di Cirebon kedapatan banyak orang-orang Bugis, Madura, dan Bali yang hidup bergelandangan. Mereka menyatakan ikhlas hatinya masuk ke dalam tentara si Untung. Lalu dipersetujui pula oleh Sultan. Dengan jalan demikian, tentara si Untung menjadi 100 pula. Sultan memberikan nama Raden Surapati kepada si Untung, sedang Kiai Ebun diberi nama Kiai Ebun Jolodrio. Setelah diberi pakaian dan bekal-bekalan yang secukupnya, maka Sultan melepas rombongan itu. Surapati mohon diri lalu meninggalkan kota Cirebon disertai oleh Raden Gusik dan sekalian kawan-kawannya. Setelah lama berjalan pemirsa, sampailah mereka ke desa Aji Barang, tidak jauh letaknya dari kota Banyumas. Di desa itu mereka berhenti bermalam. Oleh karena penduduk di sana kebanyakan ibadah, maka Ki Ebun Jolodrio dengan seketika telah mendapat kawan-kawan yang ramah tamah. Hingga malam itu juga dapatlah mereka mendengar riwayat Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas, orang yang taat pula pada agama Islam, adalah masuk bilangan orang yang lemah hati dan tak suka menggunakan kekuasaannya buat menindas rakyat. Oleh karena itu, maka di Banyumas lambat laun timbullah kaum Kraman atau pengacau. Yang menjadi kepala Kraman itu ialah dua orang petinggi, kakak dan adik, Sorodento dan Sorodenti namanya. Akhirnya kedua pengacau itu dapatlah menghalau bupati sampai ke luar kota. Kedua saudara mengangkat diri menjadi raja lalu memerintah di daerahnya dengan bengis dan segala kekerasan. Belum lama mereka itu duduk memerintah, rakyat Banyumas telah berkeluh kesah. Bukan saja kedua raja memuas-muaskan nafsu dengan menyabung ayam, mengisap madat, merusak kehormatan anak bini orang, tapi sifat loba dan tamak mereka telah menimbulkan kesengsaraan pula di dalam pergaulan rakyat. Hak milik rakyat sudah tidak terlaku. Mana yang berkenan pada hati kedua raja diambilnya, dirampasnya. Buat memagar diri disediakannya sekawan prajurit yang buas-buas dan tidak sekali bersifat kemanusiaan. Sebenarnya kedua raja telah mudah diturunkan pula sekiranya bupati ada keberanian hati, karena rakyat yang takluk ke bawah pengaruh Sorodento dan Sorodenti tidak banyak lagi. Maka bermufakatlah Surapati dengan kawan-kawannya hendak menolong mengembalikan bupati itu ke tempat kedudukannya. Tapi Surapati menimbang oleh karena Banyumas ada langsung di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram, adalah sebaik-baiknya jika pengembalian itu dapat dilakukan dengan semufakat Sultan Mataram. Maka Surapati memandu permufakatan dengan kawan-kawannya sebagai berikut. Surapati beserta Raden Gusik disertai oleh 4 orang kawan akan mendahului berangkat ke Kartasura. Di sana ia hendak bermufakat dengan Pangeran Mangkubumi buat mengembalikan Banyumas ke bawah kekuasaan Sri Sultan. Jika ia telah dapat menunjukkan jasa, maka pintu keraton niscaya akan terbuka menerimanya. Sementara ia ke Kartasura, Ki Ebun Jolodrio dan Wirayuda akan berusaha mencari kawan-kawan di daerah Banyumas yang sama ingin hendak mengembalikan bupatinya ke tempat kedudukannya. Ki Ebun dan seluruh pasukan harus tinggal di desa Aji Barang seolah-olah orang yang mengungsi saja, sedang senjatanya harus disembunyikan. Segala buatannya yang berhubung dengan gerakan di bawah tanah itu janganlah hendaknya diketahui orang yang tidak campur di dalam persekutuan. Jika Ki Ebun nanti kedatangan seorang suruhan Surapati yang membawa cincinnya sebagai bukti, hendaklah Ki Ebun menangkap kedua raja Karaman itu lalu membawanya ke suatu tempat yang hendak ditunjukkan oleh suruhan itu. Sekianlah amanat Surapati, lalu berangkatlah ia bersama-sama dengan Raden Gusik menuju ke Kartasura disertai 4 orang kawan.
Sultan yang memerintah kerajaan Mataram dewasa itu ialah Susuhunan Amangkurat II yang dahulu telah menerima damai dengan Kompeni. Hanya lama-kelamaan Sunan berasa terjepit dirinya sebagai akibat daripada perdamaian dengan Kompeni itu. Banyak benar yang mengecilkan hati Sunan. Kesatu, penyerahan daerah Semarang ke tangan Kompeni. Lain daripada itu, bahkan lebih pula daripada itu, masgul hatinya tentang hal ihwal daerah Cirebon. Daerah itu telah diserahkan oleh Kompeni kepada 3 orang sultan yang masing-masing dihasut dan dibantu buat menceraikan Cirebon dari Mataram dan langsung takluk ke bawah pemerintahan Kompeni. Bahkan Kompeni telah mendirikan sebuah benteng yang kuat pula di sana hingga tak mungkin lagi bagi Mataram buat memperlihatkan gigi di daerah Cirebon. Upeti yang biasa diterima oleh Sunan dari Cirebon berhenti pula berpindah ke tangan Kompeni. Alhasil segala perhubungan antara Cirebon dengan Mataram putuslah. Masih ada yang diberatkan kepada Sunan sesudah selesai diperundingkan hal berdamai itu. Maka Kompeni menyerahkan rekening ke tangan Sunan 4.600.000 rupiah besarnya. Penggantian ongkos perang, kata Kompeni. Rekening itu menjadi besar karena peperangan sangat lama berlakunya sampai tahun 1682. Atas utang Mataram yang 4.600.000 rupiah itu, Kompeni memang ada memberi kolanggaran. Artinya Kompeni belum memaksa menunggunya, yaitu selama Kompeni masih memegang monopoli atas dagang yang dilakukan di daerah-daerah Mataram. Namun utang tinggal utang jumlah yang lebih dari 4,5 juta itu bagi Sunan telah menjadi keberatan yang mengganggu keamanan dalam kalebunya, karena tidak akan dapat dibayarnya istimewa karena rakyat sebagai akibat daripada peperangan bertahun-tahun telah menjadi miskin. Tiap-tiap Kartasura kedatangan seseorang pembesar wakil Kompeni, maka Sunan telah cemas kalau yang datang itu ialah tukang sita yang hendak menyita kerajaannya. Masih banyak yang lain-lain yang tidak menyenangkan hati Sunan, umpamanya tingkah laku residen-residen yang ditempatkan oleh Kompeni di daerah-daerah pesisir. Rata-rata mereka itu sangat haus uang, sedang kebesaran dan kekuasaannya sering dipergunakan untuk mengisi kantongnya. Hak residen itu antara lain ialah memungut bea dari segala barang-barang masuk, dan pemungutan itulah yang membuka pintu seluas-luasnya buat menindas dan mengisap rakyat. Kompeni berkata pula hendak melindungi Sunan dari segala bahaya yang mengancam. Guna itu ditempatkanlah sepasukan serdadu di pekarangan keraton. Penjagaan itu disebutkan guna kesejahteraan Sunan, tapi Sunan sendiri merasa bahwa mereka ada di sana untuk mengamat-amati Sunan sendiri. Segala sesuatunya menimbulkan suasana yang keruh di lapang perdamaian antara Kompeni dengan Mataram. Perhubungan Kompeni dengan Mataram tidaklah bersifat persaudaraan, di mana kedua pihak bekerja bersama-sama dan setia hendak bantu-membantu. Sesudah diadakan perdamaian, Sunan telah menjadi rakyat Kompeni yang sudah takluk. Tidak heran jika Pangeran Mangkubumi Nerangkusuma, ayah muda Raden Gusi Kusuma, musuh Kompeni yang setangkas-tangkasnya, tidak sekali-kali ada ingatan tidak berjabat tangan dengan Kompeni. Nerangkusuma adalah kepercayaan Sunan, segala bicaranya ada diturut oleh Sunan. Pada pihaknya, Kompeni sendiri banyak pula merasa hati terhadap Mataram. Kehendak Kompeni utang yang sebesar itu hendaklah diangsur-angsur, meskipun dengan angsuran yang sekecil-kecilnya, supaya nyata bahwa Mataram ada mempunyai utang. Setelah ia dibantu berperang bertahun-tahun lamanya, kata Kompeni, lain daripada itu di Mataram masih banyak berdiam orang-orang Makassar dan orang-orang lain di daerah Indonesia. Meskipun hal itu bertentangan dengan kontrak yang diperbuat pada tahun 1677, tetapi mereka itu masih tetap diperlindungi oleh Sunan. Itulah pula yang menjadi sesalan dari pihak Kompeni.
Pangeran Mangkubumi Nerangkusuma menerima kedatangan Raden Gusik dengan sukacitanya. Telah lama ia mendengar kabar bahwa anak angkatnya terpaksa lari dengan suaminya selaku seorang buruan, dan bimbang hatinya sudah tidak terkira-kira waktu itu mendengar nasib anak itu. Setelah mendengar dari Raden Gusik bahwa Pangeran Purbaya telah menyerah dan Raden Gusik telah minta diceraikan, maka senanglah hatinya. Jika saya dapat berjumpa kembali dengan ayah di dalam sehat walafiat pula, adalah itu karena Surapati, kata Raden Gusik. Lalu diceritakannya segala sesuatunya yang berhubungan dengan penangkapan Pangeran Purbaya dan bercerainya dengan suaminya. Pangeran Nerangkusuma tahulah bahwa hati anak angkatnya memang tidak dingin lagi terhadap diri Surapati. Jika dilihatnya sepintas lalu, sedang ia telah pernah pula mendengar tentang gagah perwiranya Surapati, maka sebagai orang tua rasa berkenan pula lah hatinya akan menerima orang itu menjadi menantu. Hanya masih banyak yang belum jelas padanya, maka bertanyalah Pangeran Nerangkusuma. Masih ada yang belum jelas bagi ayah. Yang terdengar dahulu kemari ialah bahwa si Untung yang bernama Surapati sekarang telah lari dari penjara lalu memerangi kompeni. Sebagai orang buruan telah banyak ia menunjukkan kegagahan di tanah Jakarta dan Priangan, dan banyaklah prajurit yang telah ditewaskannya. Sekarang Ananda bercerita bahwa ia telah diangkat menjadi letnan kolonel kompeni, dan di dalam kepangkatan itu ia telah menangkap Pangeran Purbaya, kawan senasibnya. Bukankah itu berarti melakukan khianat terhadap bangsa dan tanah air guna kepentingan diri sendiri? Sesungguhnya ayah, di dalam hal itu memang sesungguhnya Surapati serupa tidak luput daripada kesalahan mementingkan diri sendiri. Ananda pun pada mulanya agak segan-segan bergaul dengan orang yang serupa itu. Akan tetapi setelah Ananda mendengar riwayat hidup Surapati, maka dapatlah Ananda meletakkan kesalahan itu pada tempatnya. Apakah yang Ananda dengar tentang sejarah hidupnya? Surapati telah menaruh cinta kepada seorang anak Belanda yang lalu dinikahinya di luar tahu ayah nona itu. Berhubung dengan itu ia dihukum lalu meloloskan dirinya. Kabarnya pada nona itu ia meninggalkan anak. Rupanya Surapati ingat pada anaknya, dan anak itu akan dijemputnya supaya dapat masuk ke Jakarta sebagai orang merdeka. Ia menerima diangkat menjadi letnan dan suka pula mengantarkan Pangeran Purbaya ke Jakarta. Jika pangeran memang bermaksud hendak menyerah atas suka sendiri. Setelah ia mendengar bahwa istrinya itu telah pulang ke negeri Belanda, maka kembalilah ia menjadi si Untung dahulu. Lalu dihunusnya keris memerangi 3 kompeni. Di dalam hal yang serupa itu adalah Ananda mempunyai timbangan yang adil guna memperoleh batu loncatan untuk mencari anaknya. Terpaksalah ia melakukan siasat itu. Percayalah Ananda bahwa ia akan tinggal tetap menjadi si Untung dahulu dan tidak akan kembali ke dalam bala tentara kompeni. Sangat percaya ayah. Raden Gusik mengeluarkan kata-kata yang penghabisan itu dengan suara yang agak keras. Air mukanya yang tenang pada awalnya telah berubah menjadi berwarna merah jambu. Makin tahulah Pangeran Nerangkusuma bahwa anak angkatnya sesungguhnya sangat mengharap-harap akan diri Surapati. Maka bertanya pula lah ia, bagaimana halnya dengan budi pekertinya? Ia seorang satria lahir batin. 4 bulan lamanya Ananda bergaul siang dan malam dengan dia. Umpama selapik seketiduran, diri Ananda selama itu seolah-olah ada di bawah kekuasaannya. Jika ia suka, dapatlah ia berlaku sekehendak hatinya atas diri Ananda. Tapi percayalah ayah, selama itu seolah-olah lupalah ia bahwa Ananda wanita dan bahwa ia laki-laki yang masih muda kedua-duanya. Pendeknya, belum pernah Ananda bergaul dengan seorang laki-laki yang seteguh itu imannya, yang tahu menghargai akan kehormatan wanita.
Bagi Pangeran Nerangkusuma cukuplah sekian, keinginannya hendak menerima orang itu menjadi menantu makin besar. Tapi meskipun demikian, ia hendak meninjau budi pekerti Surapati lebih dahulu sebelum ia mengambil sesuatu keputusan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.